Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nabila Widianingsih, NIM 2021021071. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pertanian terpadu. Sistem pertanian terpadu merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian tanaman dan ternak untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya, kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Sistem pertanian terpadu merupakan suatu sistem pengelolaan tanaman dan hewan ternak dengan lingkungannya untuk menghasilkan suatu produk yang optimal dan sifatnya cenderung tertutup terhadap masukan luar. Pertanian terpadu sangat mengurangi risiko kegagalan panen karena ketergantungan pada suatu komoditi dapat dihindari serta hemat ongkos produksi. Sistem pertanian terpadu tanaman dan ternak merupakan suatu sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara komponen tanaman dan ternak dalam suatu kegiatan usaha tani pada suatu wilayah. Sesuai dengan perkembangan zaman, berbagai permasalahan baru datang dalam produksi pertanian, berkurangnya tenaga kerja produktif di pedesaan, berkurangnya ketersediaan air irigasi, mahalnya input produksi, tercemarnya lingkungan dan hasil produksi yang kurang sehat merupakan sebagian masalah yang membutuhkan teknologi yang mampu mengatasinya. Teknologi tersebut haruslah mempunyai kemampuan dalam meningkatkan produktivitas, hemat air, hemat tenaga kerja, berwawasan lingkungan, hasil produksi yang sehat, serta mampu diterima oleh para petani. Model pengembangan sistem pertanian terpadu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan merupakan salah satu alternatif yang sangat bisa diterapkan. Adapun strategi sistem pertanian terpadu, yang pertama, meningkatkan variasi sumber pendapatan petani, menurunkan biaya produksi dengan penggunaan bahan organik dari ternak maupun limbah sisa pertanian yang menyuburkan lahan, mengoptimalkan pemanfaatan secara bijak dengan mempertimbangkan aspek konversi lahan dan tanah. Yang terakhir, membangun kelembagaan terpadu yang memberikan penyuluhan akan hal teknis serta peningkatan sumber daya manusia. Adapun konsep pertanian terpadu, konsep ini merupakan kombinasi berbagai macam spesies tanaman maupun hewan serta penerapan beraneka ragam teknik untuk menciptakan kondisi yang cocok untuk melindungi lingkungan serta membantu petani untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan melalui diversifikasi usaha tani. Konsep tersebut mengindikasikan bahwa pertanian terpadu merupakan sistem pertanian yang selaras dengan kaidah alam, yaitu mengupayakan suatu keseimbangan di alam dengan membangun suatu relasi yang menguntungkan serta berkelanjutan di antara setiap komponen ekosistem pertanian yang terlibat. Salah satu komponen penerapan pertanian terpadu yang dapat meningkatkan pendapatan usaha tani pada lahan kering ialah integration farming system, sistem usaha tani terpadu. Konsep terapan sistem pertanian terpadu akan menghasilkan F4 yang terdiri dari F1 food, yaitu sumber pangan bagi manusia seperti beras, jagung, kedelai, kacang-kacangan, jamur, sayur, dan lain-lain. Produk peternakan seperti daging, susu, telur, dan lain-lain. Produk budidaya ikan air tawar seperti lele, mujair, nila, gurami, dan lain-lain, serta hasil perkebunan seperti salak, pisang, kayu manis, sirsak, dan lain-lain. Kemudian ada F2, fuel, yaitu akan dihasilkan energi dalam berbagai bentuk, mulai energi panas atau biogas untuk kebutuhan domestik atau masak-memasak, energi panas untuk industri makanan di kawasan pedesaan, juga untuk industri kecil. Hasil dari biogas adalah biofertilizer berupa pupuk organik cair dan kompos. Yang kemudian ada F4 fertilizer, yaitu sisa produk pertanian melalui proses dekomposer maupun
pirolisis akan menghasilkan pupuk kompos dengan berbagai kandungan unsur hara dan C organik yang relatif tinggi. Menurut Bagas dan kawan-kawan, pada tahun 2004, komponen yang berintegrasi dalam sistem pertanian terpadu ada 4. Yang pertama yaitu manusia. Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan energi sebagai motor kehidupannya. Dengan integrasi farming system, manusia tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial tetapi juga pangan sebagai kebutuhan primer dan energi panas serta listrik. Yang kedua yaitu peternakan. Peternakan memainkan peran sebagai sumber energi dan penggerak ekonomi dalam integration system farming. Yang ketiga, tanaman. Syarat tanaman yang dapat diusahakan ialah bernilai ekonomi dan dapat menyediakan pakan untuk peternakan. Dan yang terakhir yaitu perikanan. Ikan yang digunakan untuk integration system farming biasanya ikan air tawar yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang keruh, tidak membutuhkan perawatan ekstra, serta mampu memanfaatkan nutrisi yang ada dan memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya ada macam sistem pertanian terpadu. Yang pertama, interaksi tanaman padi dengan ternak. Pengintegrasian tanaman padi dengan ternak sapi di areal persawahan akan mengalami produk samping juga produk ikutan berupa sisa-sisa hasil tanaman. Kegiatan ini memberikan keuntungan langsung berupa peningkatan pendapatan petani dari penjualan padi dan daging serta susu yang berasal dari ternak sapi. Yang kedua, integrasi tanaman jagung dengan ternak. Hasil ikutan dari tanaman jagung berupa daun, batang, dan tongkol dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pakan ternak. Sisa ikutan dari tanaman jagung dapat dimanfaatkan baik sesudah melalui proses pengolahan maupun sebelum proses pengolahan. Yang ketiga ada integrasi tanaman sayuran dengan ternak. Pengintegrasian budidaya sayuran dengan usaha ternak merupakan salah satu pemanfaatan produk samping atau ikutan yang dapat dari sisa-sisa sayuran yang tidak layak dipasarkan. Yang terakhir ada integrasi tanaman buah dengan ternak. Integrasi tanaman buah dengan ternak sapi biasanya lebih kepada pemanfaatan lahan di antara tanaman buah-buahan sebagai areal penanaman rumput untuk pakan ternak. Daun untuk ternaknya sendiri tetap dalam kandang yang berada di areal tanaman buah-buahan, atau ternak langsung yang digembalakan maupun diikat pada areal dengan pengawasan tertentu agar tidak merusak tanaman buah-buahan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem pertanian terpadu. Pertama ada kelebihan, yaitu mampu menjaga keseimbangan ekosistem di dalamnya sehingga nutrisi dan energi seimbang. Kemudian menghasilkan produktivitas yang tinggi dan berkelanjutan. Hanya memerlukan sedikit input dari luar karena adanya daur limbah di antara organisme penyusunnya. Selanjutnya biodiversitas meningkat, apalagi penggunaan sumber daya lokal. Yang terakhir, peningkatan fiksasi nitrogen dan resistensi tanaman terhadap jasad pengganggu lebih tinggi. Kemudian ada kekurangan dari sistem pertanian terpadu, yaitu tingkat hasil dan produktivitas belum meyakinkan petani, keberadaan integrator dalam sistem pertanian terpadu yang belum diperhatikan, kebijakan dalam pembangunan pertanian yang belum mendukung pengembangan sistem pertanian terpadu, kemudian pemahaman mengenai sistem pertanian terpadu yang belum maksimal oleh berbagai pihak, dan yang terakhir, model penerapan yang belum sesuai dengan ekosistemnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.